beri nama pedang ini Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Kakang Kamandanu, kau masih juga tidak percaya bahwa aku mencintaimu. Mesin, maafkan aku, Mesin. Mesin. Mesin! Tutur Tinula. Sebuah sandiwara radio serial, produksi Sanggar Cerita dan teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama. Ferry Fadli, Ivone Rose, dan Eli Ermawati. Naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab, hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-13 dengan judul Geger Pedang Naga Puspa. Dalam seri ke-366 ini didukung oleh para pemain Margaret sebagai Dewi Sambi, Lukman Tambose sebagai Empu Bajil, Sulaiman sebagai Tambak Baya, Mas Bawa sebagai Gagarangan, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Selamat menikmati. Gagarangan dan Tambak Baya merasa tidak puas selama mengikuti kepemimpinan Empu Bajil. Mereka dulu memang bekas perampok, tapi mereka telah meluruskan jalan hidupnya. Dan hal itu berkat nasihat-nasihat ataupun pengarahan dari Rangka Lawe. Dan sekarang, selama mengikuti Empu Bajil dan Dewi Sambi, mereka berdua sepertinya kehilangan pedoman. Mereka merasa kehilangan arah dan tujuan hidup. Karena itu mereka bermaksud keluar dari kelompok Empu Bajil. Empu Bajil merasa sangat kecewa dan marah. Dewi Sambi segera bisa menangkap apa yang diinginkan oleh pendekar cebol dari lereng Tengger itu. Aku tahu apa yang kau inginkan, Kakang Bajil. Serahkan saja soal itu padaku. Mereka harus dibinasakan segera. Tentu saja, Kakang. Kalau tidak, mulut mereka bisa mengumbar kata-kata di mana-mana. Dan hal ini bisa membahayakan keselamatan kelompok kita. Cepat, susul mereka, Sambi. Dan ingat, aku tidak ingin melihat mereka meninggalkan Bukit Pendem ini dalam keadaan hidup. Kau tidak perlu membawa kembali mayat Gagarangan dan Tambak Baya. Cukup serahkan saja kepangannya kepadaku. Pekerjaan ini sangat menyenangkan, Kakang Bajil. Aku akan segera kembali dengan menenteng kepala Gagarangan dan Tambak Baya.
Sementara itu Gagarangan dan Tambak Paya segera mengumpulkan bekas anak buahnya. Kurang lebih ada 300 orang. Mereka berkumpul di lereng Bukit Pendem. Sesaat lamanya Tambak Paya diam di atas punggung kudanya. Demikian pula Gagarangan, tidak mengeluarkan sepatah kata pun. Suasana menjadi hening. Selanjutnya Tambak Paya mengangkat mukanya dan melihat bekas anak buahnya yang berdiri berjajar di sekitar lereng-lereng batu. Dengarlah. Hai, dengarlah. Hari ini kami berdua bermaksud meninggalkan Bukit Pendem. Kami akan kembali ke puncak Gunung Lelembut. Kami tidak ingin lagi bergabung dengan kelompok Pubajil dan Dewi Sambi. Kami sudah menentukan pilihan kami sendiri. Kami tidak akan memaksa kalian untuk ikut serta. Kalian bebas memilih. Kalian boleh terus ikut Empu Bajil. Tapi kami pun tidak akan melarang jika seandainya kalian bermaksud mengikuti jejak kami. Dengar, kami sudah bosan dan muak menjadi perampok-perampok seperti ini. Kalau hanya sekedar ingin menjadi perampok, kita bisa melakukannya sejak dulu. Kita bisa menjadi kaya raya. Tapi pekerjaan yang hina itu sudah sekian tahun kita tinggalkan. Mengapa sekarang kita kembali lagi? Mengapa kita harus menjadi perampok-perampok jalanan yang tidak terhormat ini? Apa yang kita cari? Apa yang kita inginkan? Karena itu, kami sudah memutuskan. Kami sudah bertekad bulat untuk keluar dari Bukit Pendem. Sekali lagi ku tegaskan, kalian boleh terus tinggal di sini, atau sebaliknya kalian memilih mengikuti kami. Itu terserah pada pendirian kalian masing-masing. Kami tidak akan memaksa. Tapi, kalau boleh kami menasehatkan, lebih baik tinggalkanlah neraka Bukit Pendem ini. Tempat seperti ini hanya pantas untuk tinggal para demit, setan jalanan, para perampok yang tidak terhormat. Bukit ini adalah bukit neraka. Bukit di mana kita hanya akan menumpuk dosa. Ya, tidak ada yang bisa kita peroleh di bukit ini, kecuali noda-noda hitam. Nah, sekarang kami ingin bertanya, dan kalian harus memberikan jawaban yang tegas. Siapa di antara kalian yang mempunyai keinginan sama dengan kami? Siapa di antara kalian yang ingin ikut serta kembali ke Gunung Lelembut? Iya, bagus, bagus. Rupanya kalian pun masih mempunyai otak yang waras. Selama ini kita sudah menjadi orang-orang gila. Kita telah diperalat oleh Empu Bajil dan Dewi Sambi. Coba sekali lagi. Aku ingin mendengar kalian menjawab dengan serentak. Apakah kalian bermaksud ikut kami kembali ke Gunung Lelembut? Maka demikianlah, orang-orang itu memang sebenarnya adalah sisa-sisa anak buah Tambak Paya dan Gagarangan. Dan nampaknya mereka masih tetap setia kepada pimpinan mereka di Gunung Lelembut. Mereka terus berteriak menyambut baik keinginan bekas pimpinan mereka untuk kembali ke sarang asal mereka. Dan ketika mereka masih terus berteriak-teriak, saat itulah muncul Dewi Sambi. Pendekar wanita itu tersenyum manis di atas punggung kudanya yang berjalan perlahan-lahan menghampiri kerumunan orang-orang itu. Wah, rupanya ada pertemuan penting di sini. Bolehkah aku ikut bergembira bersama kalian? Dewi Sambi, kau tidak perlu berbasa-basi. Dengarlah, hari ini juga kami semua tidak tercecer seorang pun bermaksud kembali ke Gunung Lelembut, dan tidak seorang pun dapat menghalang-halangi niat kami. Begitu? Apa benar begitu? Iya, benar begitu. Ayo kawan-kawan, kita segera berangkat. Kita tinggalkan neraka jahanam ini. Tunggu dulu.
Tidak akan semudah itu kalian bisa pergi dari Bukit Pendem. Apa maksudmu, Dewi Sambi? Apakah kau ditugaskan untuk menghalang-halangi kami? Tidak, Tambak Baya. Kakang Bajil tidak memerintahkan apa-apa kepadaku. Tapi rasanya Kakang Bajil tidak akan setuju kalau kalian berdua pergi dengan membawa mereka semuanya. Kami tidak memaksa mereka. Mereka sendirilah yang ingin ikut menyertai kami. Itu tidak jadi soal. Apakah mereka kalian paksa ataukah itu merupakan keinginan mereka sendiri? Tidak jadi soal. Yang penting kalian boleh pergi dari Bukit Pendem ini. Hanya berdua saja, Tambak Baya dan Gagarangan. Sedangkan yang lain semuanya tetap harus tinggal di sini. Kau tidak bisa menghalang-halangi mereka, Dewi Sambi. Siapapun tidak berhak menghalang-halangi mereka. Mereka mempunyai hak untuk menentukan pilihan mereka sendiri. Kami pun tidak bisa memaksa mereka. Sudahlah, Kakang Tambak Baya. Jangan hiraukan wanita jalang ini. Ayo kita berangkat. Tunggu. Dengar, Gagarangan. Aku hanya mengizinkan kalian berdua berangkat meninggalkan Bukit Pendem. Tapi kalau kalian bermaksud membawa orang-orangmu, maka tidak seorang pun kuizinkan meninggalkan tempat ini. Selesai berkata, Dewi Sambi segera turun perlahan-lahan dari punggung kudanya. Bibirnya masih menyungging senyuman tipis, senyuman jahat, senyuman manis tapi berbisa. Dan Tambak Baya segera menyadari apa yang akan dilakukan oleh wanita pendekar berhati dingin itu. Tambak Baya lalu memberikan isyarat kepada orang-orangnya agar tetap tenang. Jadi kau bermaksud menghalang-halangi kami, Dewi Sambi? Sambi? Lebih dari itu, Tambak Baya. Aku bukan hanya menghalang-halangi kalian untuk meninggalkan Bukit Pendem. Tapi aku akan membinasakan kalian berdua. Kurang ajar. Tenang, Gagarangan, tenanglah. Apakah itu keinginan Putong Bajil? Ya, keinginan Kakang Bajil. Tapi keinginanku juga. Ayo, kita sikat saja Kakang Tambak Baya. Apa perlunya kita takut pada wanita jaram ini? Rupanya kau sudah tidak sabar lagi menjadi manusia, Gagarangan. Nah, majulah. Dan kau akan mendapat giliran yang pertama. Tunggu. Tunggu. Dengar, Dewi Sambi. Kalau memang kau bermaksud membinasakan kami pun tidak akan tinggal diam. Tapi ingat, mereka, anak buahku itu sama sekali tidak bersalah. Jangan kau ganggu mereka. Biarlah urusan ini menjadi tanggung jawab kami berdua saja. Hei teman-teman, kalian tidak perlu takut. Kalian tidak perlu gentar. Kalian tenang-tenang saja berdiri di situ. Nah, Dewi Sambi, lakukanlah apa yang hendak kau lakukan. Wajahmu sudah berubah menjadi pucat, Tambak Baya. Apakah kau takut mati? Setan betina, akan kuremas-remas wajahmu yang menjijikkan itu. Gagarangan menyerbu dengan garang. Pendekar yang mempunyai tubuh setengah raksasa itu kelihatan sangat marah. Bersama dengan Tambak Baya,
Dia menyerang tanpa memberi kesempatan kepada Dewi Sambi untuk menghindar. Tapi Dewi Sambi adalah seorang pendekar wanita yang berpengalaman. Maka serangan dua orang lawannya itu sama sekali tidak mengganggu kewaspadaannya. Dia segera melompat ke kiri dan ke kanan dengan lincah. Tapi seketika pertarungan berhenti karena tiba-tiba Empu Bajil datang menghambur. Manusia bodoh, orang-orang goblok, dikasih enak masih kurang-kurang juga. Apa sebenarnya yang kalian inginkan, hai Kagarangan dan kau Tambak Payah? Kami hanya ingin bebas, Kakang Bajil. Kami ingin hidup secara biasa. Kami bermaksud meninggalkan kehidupan hitam seperti yang pernah kami lakukan beberapa tahun yang lalu, Kakang Bajil. Oh, kalian ingin bebas? Ya. Baik, kalian akan kuberikan kebebasan. Kalian boleh pergi dari Bukit Pendem ini, tapi jangan sekali-kali membawa seorang pun anak buahmu. Kalian hanya kuizinkan pergi berdua saja. Oh, tidak bisa, Kakang Bajil. Kami tidak akan bisa melarang siapapun yang ingin menyertai kami. Kalau begitu kalian semuanya akan kubunuh. Ya, kalian semuanya akan kubinasakan di lereng Bukit Pendem ini. Aku tidak akan membiarkan seorang di antara kalian pergi dalam keadaan hidup. Kagarangan dan Tambak Payah menjadi geragapan sesaat lamanya. Begitu Empu Bajil mencabut pedang naga puspa. Cahaya atau pamor pedang itu bernyala-nyala, sekalipun hari terang benderang. Empu Bajil berdiri tegak di atas sebongkah batu, sementara tangan kanannya menggenggam pedang naga puspa. Dalam keadaan seperti itu, Empu Bajil nampak bagaikan seorang dewa pencabut nyawa. Siapa yang bermaksud meninggalkan Bukit Pendem ini akan pergi tanpa kepalanya. Bagaimana, Kakang Tambak Payah? Aku tidak akan mundur, adik Kagarangan. Aku tidak akan mundur bareng setapak. Aku akan mengikuti jejak Gusti Rangkalawe. Kalau memang mau mati, biarlah aku mati sebagaimana mestinya seorang satria. Iya, kalau begitu, marilah kita lawan mereka, Kakang Tambak Payah. Apa yang kalian rundingkan sambil berbisik-bisik itu, ha? Dasar manusia-manusia setengah tikus, manusia-manusia pengecut. Ayo, apalagi yang kalian tunggu? Mampus kau perempuan jahanam. Terjadilah pertarungan sengit. Kagarangan serta Tambak Payah berusaha untuk mempertahankan diri dari gempuran-gempuran Dewi Sambi dan Empu Bajil. Memang kemampuan ilmu kanuragan mereka sebenarnya ada beberapa tingkat di bawah dua orang lawannya. Tapi karena mereka bertarung dengan mati-matian, dengan seluruh semangat yang ada, akibatnya hal itu cukup merepotkan Dewi Sambi dan Empu Bajil. Dan Empu Bajil sendiri, yang saat itu adalah untuk pertama kalinya bertarung dengan menggunakan pedang naga puspa, merasa agak kikuk. Dia harus bertarung sambil berusaha melawan arus kekuatan pedang yang semakin menghisap tenaganya. Tapi pada suatu ketika, dia memperoleh kesempatan yang sangat bagus.
Ketika itu Tambak Baya baru saja menginjakkan kakinya di atas bongkah batu, dan dia belum lagi bersiap siaga menghadapi serangan. Pada saat itulah Empu Bajil menyergap. Dia berteriak dan menyergap sambil membabatkan mata pedang Naga Puspa. Tambak Baya tidak sempat lagi menghindar. Tubuhnya segera terbelah. Darah kehitam-hitaman mengucur dari dadanya yang hampir terbabat putus. Dan tanpa berteriak lagi, Tambak Baya roboh ke atas sebongkah batu. Melihat temannya binasa, Gagarangan segera melompat ke atas punggung kuda. Dan selanjutnya dia memacu kudanya sekencang-kencangnya. Iya. Mampuslah kau, Tambak Baya. Tapi sudah sepantasnya kau bergembira dan bersyukur. Karena kau menjadi orang yang terhormat dengan menyerahkan nyawamu kepada Empu Bajil. Dan untuk pertama kali inilah aku membunuh manusia dengan pedang ini. Dan korban-korban berikutnya pasti akan segera bermunculan. Bagaimana dengan orang-orang itu, Kakang Bajil? Sabar, Sambi. Sabarlah. Biar ku masukkan dulu senjataku ini ke dalam warangkanya. Bagaimana, Sambi? Apa yang kau katakan tadi? Bagaimana dengan orang-orang itu, Kakang? Maksudmu bagaimana dengan tikus-tikus itu? Iya. Tentu saja mereka akan segera kita adili. Bukankah demikian, kawan-kawan? Kalian tidak perlu merasa takut. Aku pasti akan berlaku adil kepada kalian. Nah, ayo berkumpul. Semuanya berkumpul. Sini, ayo sini. Semuanya jongkok di depanku. Jongkok! Semuanya jongkok di depan Kakang Bajil. Semuanya harus memberikan hormat kepada pimpinanmu. Ayo jongkok. Tidak ada yang boleh berdiri. Sekarang aku akan membuat kalian menjadi kapok. Kalian sudah bermaksud mengkhianati aku. Karena itu kalian harus diberikan contoh. Nah, ayo kau maju ke depan sini. Ayo maju. Pimpinanmu menyuruh kau maju di depan sana. Ayo cepat, cepat. Salah seorang bekas anak buah Tambak Baya dengan ketakutan maju ke depan. Dia menggeser jongkoknya semakin mendekati Empu Bajil yang berdiri dengan tegar. Tiba-tiba wajah Empu Bajil berubah menjadi tegang. Ada seorang pun yang tahu apa yang akan dilakukan Empu Bajil. Pendekar cebol itu hanya mundur beberapa langkah, kemudian mengibas-ibaskan kedua belah lengannya. Wajahnya tetap tegang, urat-urat lehernya bermunculan, dan tubuhnya bergetar. Nah, saudara